Untuk ornamen atau stalaktitnya itu bentuknya seperti payudara. Itu pemerkosaan gua itu. Ya, selamat siang. Masih di Radio Lowodoyong, podcast Lowo Nyontong, Chamber ASC, tergelap dan terdalam. Hari ini kita akan bercerita tentang ekspedisi Halmahera tahun 2016. Yang nanti disusul lagi ada Halmahera 2017. Cuman kita ke ekspedisi pertama, kok bisa sampai Halmahera. Jadi sebelah saya ini ada beberapa penelusurnya, yaitu Mas Ahmad Sya'roni ya, dan juga Mas Andi Setiabudi atau biasa dipanggil Mas Andi Buluk. Manggilnya enaknya gimana, Mas? Manut Andi aja. Mas Andi aja tetap ya. Oke. Jadi ya, hati-hati Mas. Enggak. Oh, alah. Enggak apa ini, emang agak pecah-pecah dikit enggak apa-apa. Jadi ekspedisi Halmahera itu Mas Ahmad Sya'roni sebagai apa? Saya sebagai peserta. Peserta aja. Ya, anak baru kan. Peserta ekspedisi. Berarti yang paling baru. Ya, paling baru. Masuk 2000, itu diklat 2015. diklat 2015 dan ekspedisi 2016. 2016. Untuk Mas Andi? Waktu itu saya pendamping. Ya udah, cuma Pendamping ekspedisi ya. Mas Andi sendiri di ASC dari tahun berapa? Saya masuk ASC 2006. 2006. Dan udah kegiatan sebelum itu kemana aja, Mas? Kegiatannya apa aja? Sebelumnya kalau sama ASC ekspedisinya saya cuma di Pacitan Timur. Waktu itu ekspedisi saya sendiri. Setelah itu ya cuma kegiatan-kegiatan rutin aja, eksplorasi biasa biasa kalau sama ASC. Kalau ekspedisi ya di Pacitan Timur itu aja. Dan baru lagi ke Halmahera yang bareng ASC ya. Mas Andi sendiri kegiatannya biasanya apa, Mas? Untuk di ekspedisi? Ya ekspedisi waktu itu ya saya mendampingin, intinya dampingin adik-adik peserta calon anggota ya waktu itu kan, mereka kan calon anggota untuk menuju ke AM harus ekspedisi. Ya karena kan dalam kegiatan ekspedisi kita kan harus ada pendamping. Pendamping dari anggota ASC ya. Waktu itu saya kebetulan bisa ikut. Ya udah kita ikut. Sendiri, Mas? Pendamping? Ya, berdua sama si Joe waktu itu. Kak Joe. Untuk pesertanya siapa aja? Kalau untuk peserta kayaknya ada berapa ya? Sebenarnya awalnya banyak kan, terus dari ngitung ya sama extend di akhir-akhir teman-teman tinggal berapa deh? 6 orang. Ada saya, Akbar, Fauzan, terus ada Mujib, sama satu lagi Bajai. Bajai siapa ya? Udah itu ya? Udah. Berlima ya. Koordinatornya waktu itu Billy, tapi nggak ikut berangkat. Oh, koordinatornya beralangan ikut ya? Oke. Sebenarnya ada satu sih yang mau berangkat, ada Mas Andi Tumorang sebagai ketua kan, tapi pas ketua ASC waktu itu ya mau ikut, tapi pas hari Hamin berapa? Hamin 7 Mas ya? Kecelakaan. Ini sakit. Jadi sempat bed rest di rumah sakit. Jadi nggak bisa. Jadi itu yang awalnya naruh hubungnya Mas Andi Tumorang dengan TN itu kita ambil alih. Jadi bingung waktu itu, waktu udah mepet tinggal Hamin berapa hari masuk rumah sakit. Jadi ya dikomunikasi waktu itu. Berarti ini Halmahera di kawasan Taman Nasional ya, Mas ya? Ya. Itu kok bisa dapat Halmahera itu dari mana itu, Mas? Halmahera ini sih, dulu kita ngadain seminar pemodelan kawasan Kars. Itu tentang survei sama ekspedisi 10 tahun terakhir ASC. Itu 2016 awal Februari kalau nggak salah. Terus dari TN itu ada peserta ngikut jadi peserta seminar 3 orang dari TN
ikut jadi anggota ini peserta seminar. Taman Nasional yang di Halmahera itu Akita Jawa ya? Akita Jawa Lulubata. Terus setelah itu ngobrol-ngobrol, ternyata mereka tertarik untuk kita ekspedisi sana. Kita follow up untuk tawaran itu, kita kirimin proposal. Mereka menyanggupi, tapi untuk biaya operasional di sana. Kalau transport kita cari sendiri. Oh, berarti transport masing-masing dari teman-teman ini? Iya, kita danusan, iuran dari mas-mas semua. Oh iya. Kayak gitu. Berarti dari survei permodelan dapat kegiatan di Akita Jawa ya? Ya, dari acara itu. Habis itu saya ngopi dulu. Habis itu persiapannya apa aja tuh Mas? Untuk berangkat ke sana itu? Latihan. Itu kan berarti selisih dari yang baru itu sekitar 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun. Berarti itu rutin berarti latihannya itu? Iya, kita rutin latihan tuh setelah dapat informasi itu baru rutin kita latihan intensif untuk tujuan ekspedisi. Informasi berarti itu kan bulan Februari yang survei permodelan. Nah, informasi mulai fixnya itu bulan apa itu Mas? April. Kurang lebih April. Berarti sekitar 2-3 bulanan ya? Iya. Dan habis itu baru dikebut latihan? Baru itu udah, maksudnya dari sounding awal tuh kita udah mulai menyusun-nyusun, tapi belum ke intensif ke situ. Jadi mulai fix baru kita intensif ditujukan ke ekspedisi. Itu sebenarnya persiapannya banyak sih yang mau ikut. Ada sekitar kurang lebih 13 orang lebih rencana mau ikut. Untuk orang yang mau berangkat. Tapi kan di luar pendamping itu atau sama pendampingnya? Sama pendamping. Tapi berjalannya waktu ya udah tinggal 7 orang gitu. Saya startnya 8 orang. Terus jadi 7 orang karena Bang Adi semua orang sakit tadi tuh. Habis itu keberangkatannya itu naik apa itu Mas? Menggunakan apa itu? Naik kapal. Iya. Naik kapal laut. Jadi barang itu kita packing, sebagian langsung kita kirim lewat ekspedisi ke Surabaya dulu. Oh, berarti untuk perlengkapan di ekspedisi berarti? Ya, berangkat dulu. Tapi cuma sampai Surabaya. Ekspedisinya juga kereta api. Jadi nanti kita ambil di stasiun tempat kita nanti ke sana. Jadi 1 hari sebelumnya udah kita kirim barang, berangkat duluan, baru kita naik kereta api dari Jogja Surabaya. Lalu dari Surabaya kita ngumpulin barang lagi, baru kita ke pelabuhan, terus jalan naik kapal. Ya. Ada kendala Mas waktu keberangkatan itu sama persiapan? Kendala sih sebenarnya ya kendala kecil-kecil lah, beberapa yang di luar perhitungan. Contoh karena kita orangnya cuma ber-7 tapi alatnya kan kita memang berawal memang kita 7 orang, tapi kan alat itu kita persiapkan di sana karena kita akan di sana tuh kita akan ngajak beberapa orang untuk join dalam ekspedisi ini. Jadi kita siapkan alat di sini. Jadi memang banyak sekali alat. Dengan dibawa 7 orang itu memang agak kewalahan. Dan itu estimasinya untuk gua vertikal ya Mas ya? Ya vertikal horizontal. Jadi memang peralatan kita siap, kita udah siapkan untuk vertikalnya, horizontalnya udah kita persiapkan dari awal. Karena memang kita dari awal udah kita planning dari Jogja bahwa kita di sana akan mecah jadi 3 tim. Oh, udah di plan itu dari Jogja? Udah di planning, nggak mau harus packing peralatan untuk penelusuran 3 ya. Plus 1 standby rescue di base camp. Makanya alat yang kita bawa memang waktu itu ya cukup banyak. Ya itu aja sih, cuman kendala-kendala hal-hal teknis kecil dalam mau ngangkut dari pelabuhan naik ke kapal tuh dari 7 orang itu harus mondar-mandir, ada yang jaga barang di sini, ada jaga barang di sana, sama ada orang yang ya mungkin kalau punya uang kita pakai porter ya, tapi masalahnya kita berangkat aja patungan, jadinya mau nggak mau ya kolektif ya, ngumpulin ya, sendiri-sendiri. Ya atlet ya porter ya semuanya jadi satu. Ini mohon maaf ya, sebenarnya ada kurang satu lagi anggota, Mas Yunus. Oh iya, Mas Yunus itu dari ASC atau dari anggota juga? Alumni. Calon anggota. Iya, diklat. Tapi beliau tugas di ini TN Bantimurung. Ya, beliau ini berangkat ke Akita Jawa. Ya, tapi berangkatnya dari Jogja bareng-bareng. Oh, berangkat dari Jogja juga. Lupa ada Mas Andi, Mas Yunus tadi. Mas Yunus. Oke. Terus habis itu untuk orang-orangnya di sana yang berangkat totalnya berapa Mas? Selain dari ASC ada lagi nggak Mas? Yang ikut ekspedisinya itu? Ada dari kita waktu itu bersurat pada 2 makalah. 1 makalah apa juga?
Satu itu Mapala. Bukan, yang ikut itu Mapala apa? Unhair, Karvapala Unhair. Kita di universitas di Unhair. Hairun. Itu ada Karvapala, kita bersurat di sana. Sama satu lagi itu kalau nggak salah Universitas Muhammadiyah Ternate. Kita juga bersurat. Kita mengajak anggota mereka dengan kuota 2 orang kalau mau join di kegiatan ekspedisi ini gitu. Tapi yang menyanggupi waktu itu ada dua orang dari Mapala Unhair untuk ikut. Jadi dari ASC sendiri tadinya ada 8 orang ya. 8 orang tambah Mapala Unhair 2 orang, jadi bersepuluh. Tambah lagi nanti beberapa dari pegawai TN, pegawai Taman Nasional sana yang juga ikut kita. Itu kok diundang teman-teman Mapala itu ininya sebagai apa itu? Sebenarnya kan itu dari ngelanjutin dari tujuan mas-mas dulu, bahwa kita setelah kegiatan ke tempat baru diusahakan mengajak perwakilan dari mereka, karena nanti saat kita pulang kita meninggalkan ilmu dan mereka bisa melanjutkan eksplorasi kita di sana. Itu sih dari dulu yang berarti memang biasa teman-teman ASC kegiatan memang ngajak sama potensi setempat, sebisa mungkin aja. Potensi lokal daerah sana mana yang bisa kita libatkan dalam kegiatan ekspedisi, dengan tujuan ya mereka nanti jadi tahu mengelola ekspedisi itu bagaimana, penelusuran gua yang ala ASC itu bagaimana, karena kita udah menurut saya aman segala macam. Dengan harapan ya nanti mereka selain mengenalkan bahwa daerahnya itu banyak gua, bagaimana cara menelusurnya, berikutnya ya mereka yang melanjutkan untuk kegiatan-kegiatan karena nggak mungkin untuk area mereka tuh harus kita datang lagi lagi ya. Makanya momen-momen seperti itu kita manfaatkan untuk mengenalkan terhadap potensi-potensi lokal yang mau berkegiatan di penelusuran gua. Itu selain teman-teman Mapala ada dari mana lagi Mas yang ikut? Nah, seringnya sih kita karena potensinya itu kebanyakan dari Mapala ya. Yang sering kita undang dan ajak itu biasanya memang dari Mapala. Mapala ya? Iya. Pas ngajak Mapala itu emang kita training ulang, karena kita persepahaman tentang keilmuannya sama tekniknya, kita training ulang mereka. Jadi kita ajarin dulu teknik SRTN atau penelusurannya, terus sama yang orang-orang TN juga kita ajarin. Jadi kita buat mini training lah di kantor sebelum kita terjun ke lapangan. Untuk Halmahera sendiri, teman-teman yang Mapala sama TN udah sering kegiatan di gua belum Mas? Malah hampir belum. Oh belum malah? Belum. Malah mereka waktu itu bahkan divisi caving pun kelihatannya nggak ada di Mapalanya. Fokusnya mungkin ke hutan gunung. Ya waktu mereka sih satu sudah ada ya. Yang satu itu dari divisi caving, cuman mereka masih hal baru untuk di penelusuran, apalagi di ekspedisi gua. Penelusuran gua vertikal itu masih hal-hal yang baru. Tapi yang satu ada bekal mereka di rock climbing. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga untuk mempelajarinya. Mungkin yang beda pemetaan keilmuan sih, dari segi keilmuan memang mereka masih kurang. Jadi kita sempat melatih mereka untuk teknik pemetaan juga. Nah selain teman-teman dari Karva ya tadi ya, nah itu ada siapa lagi tuh Mas yang terlibat di ekspedisi Halmahera itu selain teman-teman? Ini cuman penduduk setempat. Penduduk setempat itu yang dia itu apa ya, dia itu hampir dia itu sebenarnya honorer di Taman Nasional yang biasa dipekerjakan oleh Taman Nasional, panjangan tangan dari Taman Nasional yang di daerah tersebut. Jadi biasanya mereka disebut guide. Jadi kalau ada tamu-tamu Taman Nasional untuk apa, itu mereka yang dipanggil oleh Taman Nasional. Nah itu juga kita berharap waktu itu minta tolong ke TN juga orang-orang ini juga dilibatkan. Mereka menguasai wilayahnya, tapi ya mereka taunya selama ini karena potensi daerah sana itu cuman burung segala macam, ya itu yang mereka kuasain. Maksudnya dengan momen kegiatan ini ya supaya mereka juga lebih mengenal bahwa sebelumnya udah ada sering penelitian di situ ya. Kalau untuk pengamatan burung apa itu malah sudah hampir jadi konsepnya. Tapi untuk jalur sudah ada. Nah, gua kan sesuatu yang baru, cuman beberapa tahun kebetulan sering ada ekspedisi, beberapa dari pencinta alam yang ekspedisi ke sana. Sudah ada itu Mas? Sudah ada. Kalau nggak salah 2 kali ya. Iya, Silva sama Gama UGM, Rimpala Kautan. 3 Mas, sama satu lagi nih dari IPB juga. Imakova. Ya, Imakova. Himpunan Kehutanannya UGM. IPB. Untuk khusus gua ya? Enggak, itu banyak cabangnya, tapi salah satu ada yang masuk ke gua juga.
Habis itu gua-guanya itu memang sudah di plotting atau dapat informasi dari guide-nya atau seperti apa Mas? Dapat pertama sih itu. Acuannya itu sudah ada gua. Dalam artian daerah sana ada gua. Oh berarti karstifikasi terbentuk, berkembang. Nah, terus dari dua hasil ekspedisi, ada dari beberapa ekspedisi teman-teman pecinta alam yang sebelumnya, kita kolek datanya, cukup menarik. Memang sih terlalu nggak banyak, sedikit, tapi minimal itu udah jadi acuan buat daerah sana itu ada potensi gua yang ada potensi perkembangan gua. Nah dari situ kita kembangkan, kita interpretasi segala macam, kita analisis. Wah ini kelihatannya banyak ini gua ini, nggak mungkin cuma segini ini. Apalagi dari jalur sebaran gua dengan jalur pengamatan burung saya plot. Nah ini cuma di pinggir jalan semua nih guanya nih. Oh masih terakses gitu ya? Masih enggak, yang tereksplor itu masih di sekitaran. Maksudnya bukan yang masuk ke dalam hutan. Ini masih di sekitaran kanan kiri, akses lalu lalangnya penduduk setempat untuk pengamatan burung entah atau melakukan hal lain. Nah ini saya yakin bahwa setelah kita interpretasi beberapa itu sebarannya titik guanya cukup banyak, tapi memang jauh. Nah itu yang jadi bekal kita bahwa sama kita yakin daerah sana kita akan berangkat ini akan nemu banyak gua. Itu diinterpretasi berapa persen Mas sampai ini yang dapat guanya itu Mas? Kalau dari interpretasi, dari titik-titik yang kita interpretasi sama yang kita survei itu di atas 70% lah ya. Di atas 70%. Di atas 70% itu isi. Kita dapat sekitar 63 titik menurut gua. Dan yang didapat sekitar 50-40. Enggak, itu yang kita yang dapat. Dari banyak titik itu, kita yang dapat, kita dapatnya 63 titik gua. Yang awalnya cuman yang data yang sudah ada cuman belasan itu. Terlalu sedikit. Dari informasi-informasi tadi itu ya. Dari informasi yang warga sudah tahu sendiri. Kebanyakan kan gua-gua yang sebelumnya ditetangin itu yang memang sudah penduduk setempat juga udah tahu, karena memang gua itu berada di jalur-jalur kegiatan mereka, makanya menemuin. Jadi memang selama ini yang intens orang nyari keberadaan gua itu memang belum pernah ada. Jadi mereka tahu gua itu bukan karena nyari. Contoh yang karena memang selama ini kegiatan mereka nggak ada yang konteks hubungannya sama gua, makanya berarti nggak ada yang anu guano, nggak ada. Kecuali justru mungkin dari mereka tuh ada yang ada hubungannya dengan gua, aktivitas masyarakat setempat yang ada hubungannya sama gua. Contoh tadi salah satu nyari guano, entah nyari sarang walet. Nah mungkin bisa tereksplor lebih banyak oleh penduduk setempat. Tapi masalahnya hampir di sana kita tanya juga nggak ada aktivitas masyarakat setempat yang berhubungan sama gua. Selain di dalam itu juga taman nasional kan, jadi ya cuma lalu lalang jalan lintas antar satu desa ke desa yang lain. Kebetulan lewat itu mereka lewat nemu gua, ya udah tahu ada informasi gua. Ternyata betul saat kita ke sana, dari hasil interpretasi kita masuk sedikit aja ke jalur yang agak dalam, wah nemu gua. Banyak potensinya bro ya. Banyak sekali. Yang kebanyakan sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah. Besar-besar itu Mas. Besar. Paling panjang dapat tuh 2 kilo lebih. Sungai bawah tanah 2 kilo? Iya. Berarti udah disusurin tuh sampai 2 kilo itu? Udah. Nah itu untuk sekarang masuk ke guanya ya. Nah itu akses gua itu dari tempat ngecamp itu jauh nggak itu Mas? Untuk eksplorasinya itu? Kita bagi dua, sebenarnya kita bagi dua nih, kita bagi dua camp. Camp pertama itu kita udah punya radius jelajahnya, berapa jaraknya. Terus kalau udah di camp 1 udah selesai, kita pindah ke camp 2. Kita sempat balik ke desa dulu untuk recovery sama nyusun kembali logistik. Kita masuk lagi, beda jalur sih, kita ke camp 2 untuk nyelisih yang sekitar-sekitarnya. Nah penentuan camp itu sebenarnya udah disurvei dulu atau seperti apa itu Mas? Kalau si survei sih kita nggak ada tim survei. Oh nggak ada tim survei? Nggak ada, jadi cuman murni interpretasi sama kita emang bikin operasional. Rencananya kita memang dari awal memang pindah 2 camp. Memang camp kedua itu tidak kita rencanakan untuk pindah di daerah sana. Awalnya kan kita mau lebih menjauh. Pertama daerah sini kita cover area situ yang mampu kita jelajah di situ sekitaran 2 mingguan. Baru 2 minggu lagi kan kita pindah camp lagi cover area situ. Tapi berdasarkan dari medan di lapangan sama kondisi tim,
waktu kita cover daerah sini, wah ini udah cukup banyak, kalau kita lebih jauh akan lebih susah. Akhirnya kita agak menyamping, bukan mundur tapi geser lagi ke wilayah yang lain, tapi masih dalam satu wilayah yang kita rencanakan untuk kita explore lagi deh. Berarti lokasi camp itu memang direncanakannya waktu pas udah di lapangan ya, udah ngeliat medan dan kondisi. Enggak. Sebenarnya ya kita untuk pindah camp itu sudah kita rencanakan. Nah, cuman untuk penentuan lokasinya, nah itu ya kita setelah di lapangan. Setelah di lapangan ternyata dari akses segala macam, wah ini tidak memungkinkan karena kan memang itu tadi kita kan memang tidak pure murni disupport 100% ya. Awalnya kan operasional, ternyata kan operasional pun juga dibatasin. Ternyata kita cuman dikasih porter tuh ya cuman untuk ngedrop awal saat barang. Oh berarti ngedrop aja ya? Iya, ngedrop aja. Nah padahal operasional selama 2 minggu itu 3 minggu malah ya. 3 minggu di tengah minggu, hutan. Di tengah hutan itu nggak bisa drop dalam satu kali, itu kan harus beberapa kali. Nah itu kan harus ada tim support yang bawa bolak-balik. Nah itu yang di luar ekspektasi kita dari Jogja waktu itu. Ada miskomunikasi tentang hal itu. Itu salah satu pertimbangan besar kita. Kenapa kita tidak melangkah lebih jauh lagi pindah campnya, lebih jauh dari pemukiman, jadi semakin masuk ke dalam lagi. Memang total ekspedisi rencana berapa lama itu? Memang 1 bulan. Memang 1 bulan. Dan untuk realnya memang 1 bulan juga. Total sama perjalanan 1,5 bulan. 1,5 bulan. Karena kita kan perjalanan naik kapal. Itu kemakan naik kapal aja udah 5 hari sendiri. 5 hari 2 kali kan udah. Iya. Udah 10 hari. Sini Jogjanya udah hampir setengah hari sendiri. Jadi hitunglah 12 hari, hampir 12 hari itu untuk perjalanan pulang pergi. 5 hari naik kapal. 2 minggu lah. Soalnya harus nyabrang ke Ternate. Nginap di Ternate. Nah itu tadi kan ada keterbatasan operasional buat logistik. Kalau misalnya untuk guide-nya tetap di situ atau cuman ada 2 ya. Dan itu ikut terus selama ekspedisi itu? Ikut terus. Pak Roji itu. Enggak Pak Roji, Pak Sun sama Pak Sun. Nis. Betul. Ada 2 yang ikut terlibat dari awal sampai. Dari TN atau penduduk tadi itu? Dari masyarakat. Dari masyarakat semua. Sebenarnya kan dari TN sendiri ada Polhut sama kalau dari TN itu Pak Nis sama Pak Sun ini itu masuk kelompok. Jadi TN itu punya binaan gitu masyarakat untuk saat ada ekspedisi atau apa mereka yang suruh nemenin. Oh yang tadi honorer tadi itu ya? Enggak, di luar honorer. Oh di luar honorer juga? Iya. Kalau yang Pak Nis sama Pak Sun honorer. Kalau Pak Rozi itu pegawai honorer Mas ya. Dia guide burung, guide burungnya. Khusus untuk pengamatan burung awalnya. Tapi beliau punya banyak informasi tentang gua karena jelajahnya. Dia sering menjelajah gua hutan itu untuk nyari burung itu ya. Dia spot burung. Wah, di luar kepala lah dia. Jadi hafal sampai nama burung apa aja dari suara. Jadi kalau sama Pak Rozi kamu jalan set ini burung sungai suara apa langsung ketahuan. Ini burungnya jenisnya ini. Tapi memang banyak Mas di sana burung itu. Ya emang yang selama ini terkenal potensinya Halmahera itu di Taman Nasional itu burung. Burung bidadari. Burung bidadari. Bahkan di kantornya itu Balai Taman Nasionalnya di belakang tuh juga burung-burung. Oh, penangkaran itu ya? Iya, betul. Jeng, boleh minta laporannya, Jeng? Ya. Oke, terima kasih. Ini laporan Halmahera tahun 2016. Iya. Total berarti dapat berapa gua ini, Mas? Total 63 ada kok di sini. 63 yang dipetain 63 mulut gua. 63 yang kita sempat survei datangin mulut guanya. Di depan. Yang dipetakan kurang lebih 20-an ya? 20-an. Itu gua-guanya itu nih kayak gimana itu, Mas? Ini ada dikatain udah ada tandanya kok di mepet sampai total 20 pas. 20 pas. 20 gua kita petakan. Karakteristik gua di sana tuh kayak gimana, Mas? Ya, jadi awalnya itu setelah kita survei, pertama kan tadi dari Jogja sebelumnya udah kita interpretasi keberadaan mulut guanya. Setelah itu di lapangan teknisnya ya nih ya. Kita bagi beberapa 4 tim atau 3 tim ya waktu itu untuk survei. 3 ya. Survei 3. Oh, tapi ada sempat sebelum eksplorasi itu ya? Ya. Belum. Sempat itu survei 3, explore 1 Mas, yang hari pertama yang di Sun itu. Oh ya.
Jadi ada tim survei nyari dari interpretasi acuan kita Awal itu, untuk nyari keberadaan mulut gua, dapat dari 60. Setelah 60 kita dapat 63 gua itu. Waktu itu kita survei berapa hari? 2 hari ya? 3 hari. 3 hari itu survei mulut gua, dapat 60-an, dan saat itu kita rasa udah cukup. Dengan sebaran mulut guanya kita lihat jangkauannya juga udah cukup luas untuk wilayah situ. Itu camp pertama ya Mas? Camp pertama. Setelah itu kita dari 63 gua itu dari informasi survei kita pilah gua mana yang akan kita datangi. Jadi nggak sembarangan dari 60 itu kita masukin semua, jelas tidak mungkin karena kita terkendala waktu karena kita udah ada planning segala macam. Kita dengan jumlah sekian hari nanti harus pindah kemana, ke camp berikutnya. Kita pilah dari 60 gua itu. Makanya di situ juga ada penilaian khusus saat survei dengan teliti. Dicatat segala macam, dari form survei udah disediakan. Kita pilah dari segitu keberadaannya. Apa itu Mas? Kriteria apa yang ya pertama tuh menarik? Dalam artian menarik itu apa kriteria menarik? Ya mungkin salah satunya yang umum itu interestnya besar. Interestnya besar baik dia horizontal maupun vertikal. Pertama itu. Terus nomor 2 kita berusaha untuk mencari sebaran dari, misalkan ini dalam satu wilayah kota ini gua menyebar semuanya nih. Kita nggak akan caving di sini aja. Jadi memang kita usahakan itu random gitu ya. Yang penting merata untuk wilayah situ. Itu bisa menjadi karakteristik bahwa daerah situ itu kemungkinan gua-guanya seperti ini. Selain itu juga kita melakukan interpretasi kemungkinan ini satu sistem. Ada gua mungkin berdekatan, interestnya cuma dalam jangkauan beberapa ratus meter dengan karakteristiknya begitu. Kita kan arah perkembangan lorong sebelumnya sudah hampir kita ketahui beberapa itu. Karena yang menarik di sana itu ada sungai permukaan dalam satu kawasan Batu Gamping. Dalam satu kawasan Kars itu ada sungai permukaan, dan di dalam sungai permukaan itu banyak sumber-sumber mata air. Beberapa itu keluar. Nah itu saat kita plot-plotkan arahnya, kemungkinan ini kalau ada sungai bawah tanah pasti akan keluarnya ke sana lah gitu. Makanya beberapa, ini kemungkinan ini bisa satu sistem, kita masukin. Nah beberapa kriteria itu muncullah beberapa gua yang harus kita masukin. Jadi nggak asal sembarangan dari 60 gua itu, udahlah kita ini aja dulu, udah. Emang itu kita tentukan untuk masuknya. Pas sudah masuk ya udah kita bagi tim juga. Waktu caving dua tim ya. Satu hari itu ada 2 tim. 2 tim, jadi minimal dalam satu hari kita pasti dapat 2 gua. Tapi karena kita punya dari awal kita udah sepakati bahwa kita anti CUE. Jadi selama ekspedisi, saat kita nemu gua, saat kita udah putuskan gua itu untuk kita explore lebih dalam, kita petain segala macam, itu wajib harus sampai selesai. Harus tuntas itu. Harus tuntas. Mau berapa lama pun itu harus kita tuntaskan. Dan itu dipetakan. Jadi gua itu harus selesai lorongnya terpetakan semua, baru kita boleh pindah gua lagi. Mungkin ada beberapa, itu tujuan awal, tapi memang akhirnya dalam kenyataan di sana ada satu gua yang tidak tuntas. Itu karena beberapa kondisi lapangan. Gua apa itu Mas? Gua kilotin. Sistem kilotin. Sistem tapi itu ya. Sistem kilotin. Kalau guanya kan kalau orang sana nyebutnya gua JPG. Apa aja? JPG. JPG. JPG itu singkatan dari yang penting gaya. itu penamaan dari orang-orang Polu Taman Nasional. Memang dari Taman Nasional. Ya, tapi kalau kita nyebutnya sistem kilotin karena sungai yang masuk itu sungai kilotin. Berarti ada sungai permukaan masuk ke gua gitu. Iya. Itu kenapa nggak tuntas itu? Itu karena ini kita kan di dalam itu dibagi 2 tim, terpecah 2 tim. Satu tim downstream, satu tim upstream. Nah ternyata waktu di downstream ketemu lagi upstream lagi yang sungai kilotin itu. Yang satu ini upstream juga dari awal. Nah kita kepentok di air terjun karena itu kan ada 5 air terjun dari 1,5 meter, ada yang 4, ada yang 5. Kepentok tuh yang air terjun sekitar 7 meter. Jadi dindingnya udah rata, udah mau dipanjat juga udah susah ya. Alat juga kita udah kurang kan karena udah dipakai di belakang. Jadi ya udah. Sebesar apa sih Mas emang sungainya itu? Sungainya itu diameternya ya lumayan besar sih. Sekitar diameter penampang sungainya dari sekitar 6 meteran. 6 meter. Dalamnya? Dalamnya bervariasi dalamnya. Kalau total
debitnya itu 130-an liter per detik. Itu yang di hulu apa yang di hilir? Di tengah-tengah kita kan ngambilnya kan nggak bisa di hulu atau tengah, kita ngambil lorong yang kondisinya rata ya, supaya mengukur debitnya bisa akurat gitu, nggak terpengaruh oleh batuan-batuan yang menghalangi kayak gitu. Berapa lama untuk survei gua itu aja? Gua Kerotin ya? Sistem kilotin. Sistem kilotin itu 2 hari. 2 hari. Keluar masuk atau sempat nginep di dalam? Kita keluar masuk. Tapi keluar masuknya malam sih, kita keluar jam 8 malam baru keluar dari gua. Pagi masuk, malam baru keluar. 2 tim itu? 2 tim. Dan itu sempat ada hal, nggak tahu sih ini mistis atau emang pengaruh daerah situ. Jadi pas tim satunya itu masuk kan tembus itu guanya. Mereka balik. Tim satunya yang mana? Yang ke downstream? Yang downstream ternyata ketemu upstream sungai itu kan. Nah, balik. Mereka sempat kesesat di tengah. Jadi satu bukit itu sinyal GPS nggak bisa kebaca, kompas juga nggak bisa kepakai. Dan karena udah malam itu? Iya, pas malam itu. Jadi mereka putar-putar keluar dari wilayah itu, ternyata bisa kepakai lagi. Mereka ngikutin GPS. Nggak tahu itu mistis atau emang kondisi lingkungannya seperti itu, medan magnetnya itu. Nah, mungkin ya. Karena kita udah capek juga soalnya. Iya. Karena kondisi udah capek. Itu lapar. Ya lapar, udah malam, jauh dari keluarga kan. Total ada berapa sistem yang didapat itu? Kalau sistem pertama yaitu sistem kilotin. Total panjang gua yang udah kita petakan di sana kurang lebih 1,8 kilo. Untuk kilotin aja? Untuk kilotin. Habis itu sistem gua Toto. Itu gua Toto itu ada 3 mulut gue yang menjadi satu sendiri entries gua Toto, terus gua Seriti sama satu gua Misteri. Terhubung semua itu? Terhubung semuanya. Untuk gua Seriti sama gua Misteri itu vertikal. Vertikal untuk Seriti itu 5 pitch, untuk yang Misteri itu kurang lebih 3 pitch. Nah, itu total panjang gua dari sistem gua Toto itu 2 kilo. 2 kiloan, 2,2 kilo sekian. Setelah itu ada satu lagi sistem gua Sogili. Itu ada 3 entrance yang terhubung jadi satu. Itu gua Dorolamu, gua Amoko, sama satu gua Sogili sendiri. Tiga-tiganya ini entrance-nya berupa vertikal semuanya, dengan di bawahnya ada terhubung dengan sistem sungai bawah tanah. Itu total panjang berapa ya? Gimana Sogili? Untuk gua Sogili itu. Sogili itu 1 kilo lebih lah. 1 kilo lah. 1,6 atau 1, rata-rata sistemnya berkilo-kilo ya Mas? Iya. Iya, berkilo-kilo. Itu membentuk untuk sistem sih baru 3 itu. Kalau gua yang panjang yang lainnya ada sungai bawah tanah. Tapi memang dia satu entrance, makanya bisa kita sebut sistem itu. Ada namanya Gua Tata. Gua Tata. Ya, tadi ada sistem Gua Toto. Sekarang ada Gua Tata. Ada Gua Tata. Tata itu sebenarnya Tata itu nama kepala balainya. Karena gua itu nggak ada namanya, kebetulan kelihatannya anggota-anggota beliau yang ikut ekspedisi, wah guanya cantik, kita kasih nama penghargaan, kita kasih nama Pak Tata, Gua Tata. Ya udah. Karena dari mereka kan. Ya, wujud penghormatan mereka terhadap bosnya. Oke. Ngasih karena guanya cantik, nggak mungkin ngasih nama. Kok bisa cantik itu kenapa itu Mas? Ya, guanya cantik bagi mereka karena di dalam itu ada chamber besar, sama ornamennya itu benar-benar bagus. Dalam chamber itu ornamennya bagus. Di dalam Gua Tata itu. Ornamen seperti apa Mas? Ya, seperti pilar, stalaktit, sodastro, stalagmitnya itu besar-besar, bagusnya itu besar-besar. Nah, itu menurut saya untuk di daerah sana bagus sekali. Secara visual itu bagus lah. Tapi untuk penamaan gua sebenarnya kalau di kemarin kita lebih ke nama lokal. Ya. Dari daerah anak sungai apa, terus ini dari sungai apa. Berarti terhubung kemana gitu. Terus kalau yang gua sebenarnya kalau gua Toto sendiri tuh artinya jelek sih sebenarnya. Apa itu? Mas? Tata itu Tata apa yang Toto ini? Tata. Toto. Yang Toto nih. Toto itu payudara artinya. Bahasa sana ya. Kenapa? Itu karena bentuk ornamen atau stalaktitnya itu bentuknya seperti payudara, menggantung. Terus ada kalau yang gua yang lain kayak Gua Tata. Ada yang gua namanya Gua Anak ya Mas. Anak. Kenapa dinamain anak itu? Karena entrance-nya kecil. Itu diberi pemberian nama dari ini sih, dari orang-orang Taman Nasional. Kalau gua yang dari
kita temukan baru dan itu guanya menarik, kita sebisa mungkin nama lokal, karena nanti masyarakat yang akan ngantar kan, dan masyarakat taunya itu daerah-daerah mana, anak sungai Kilotin kayak gitu. Nah itu untuk gua-gua ini kan rata-rata guanya sistemnya panjang-panjang ini mas. Itu kayak gimana mas manajemen buat penelusuran gua panjang itu? Ya untuk gua yang panjang itu memang tidak bisa kita selesaikan dalam satu hari ya, dengan konsep kita tadi anti CUE. Benar-benar harus kita selesaikan semua. Ya memang strategi yang kita lakukan waktu itu ya kita bagi beberapa tim yang harusnya biasanya dalam kondisi normal kita satu hari itu pasti 2 tim. Tapi 2 tim itu dengan gua yang berbeda. Nah tapi saat sudah yang hari pertama ketemu wah ini panjang. Nah itu besoknya akan kita sepakati semua tim masuk ke sana, kita pecah timnya itu di dalam gua. Jadi dalam satu gua itu kita bagi beberapa tim. Sebenarnya kita bagi 3 tim secara teknis itu. 2 tim itu untuk mapping, 1 tim itu murni untuk dokumentasi. Karena kan dokumentasi juga butuh tim dalam juga waktu itu karena kita juga kejar-kejaran sama waktu. Kita juga nggak mau dokumentasi mengganggu mapping. Juga kita nggak mau juga dengan kita cuma mapping tok tanpa ada dokumentasi. Mau nggak mau kita kasih ada tim sendiri ya. Tim dokumentasi. Jadi 2 tim ini konsen mapping, kerjaan dia cuma mapping aja. Nah, sama satu tim lagi ini dia ke dokumentasi. Ya cuma resikonya satu. Misalkan tim dokumentasi ini ikut tim A, ya tim B nggak akan ada fotonya. Itu aja. Karena ya idealnya sih biasanya teman-teman itu kan kalau kita biasanya prediksi memang ada dalam satu tim itu udah fotografi, ada mapping, ada segala macam. Tapi melihat dari kondisi yang karena kita punya harapan kita nggak cuman nyelesain 1-2 buah gua yang panjang, tapi kalau bisa 5 atau 10 gua yang panjang, kenapa harus cuma milih 2 gitu loh. Makanya kita juga ya udah yang penting gua ini minimal tercover secara peta. Jadi memang ada beberapa lorong yang tidak ada dokumentasinya ya, karena memang tim tersebut fokus di pemetaan, dia tidak dibekali sama peralatan dokumentasi. Yang paling lama gua apa mas? Untuk paling lama itu gua Toto. Sistem itu. Gua Toto. Yang 2 kilo tadi itu. Ya, sebenarnya awal masuk itu mau masukin dari entrance Gua Toto. Entrance Gua Toto itu sendiri sebenarnya horizontal. Cuman karena lokasinya dia ada di dalam satu cekungan dolen besar yang mengharuskan vertikal untuk turun ke entrance-nya. Waktu itu sempat nggak tembus ya? Nggak tembus untuk menuju ke entrance. Karena durasi waktu, udah rigging segala macam, tapi karena sudah menjelang malam itu belum sempat masuk jadinya keluar. Nah satu tim waktu itu tim satunya kalau nggak salah saya sendiri itu di misteri sebelahnya. Di misteri itu selesai, tapi memang misteri itu tidak terhubung dengan Gua Toto, tapi tidak bisa dimasukin sampai tembus ke Gua Toto. Lorong akhirnya Gua Misteri itu sempit, tapi dari situ kita terdengar suara aliran sungai bawah tanah dari situ. Nah setelah itu besoknya ada tim lagi masuk dari Gua Seriti, dia vertikal 5 pitch. Waktu itu cuman selesai sampai di pitch 4, durasi waktu lama sore nggak nyampe, akhirnya keluar. Nah ini kan sudah makan waktu 2 hari nih, 2 hari untuk menyelesaikan sistem Gua Toto. Besoknya masuk lagi melewati Gua Seriti, akhirnya bisa sampai tembus ke lorong Gua Toto yang ada ke sungainya dari Seriti itu. Nah ini udah makan 3 hari. Nah setelah tembus ke pitch 5 dan sampai ke sungai keluar, besoknya semua tim masuk ke sana. Jadi 3 tim di sana, 2 mapping, 1 fotografi, menyelesaikan sungai bawah tanah itu, 1 upstream, 1 downstream. Emang sedalam apa sih mas 5 pitch itu? Sebenarnya nggak dalam, cuman tantangannya itu sebenarnya dalam tiap pitch itu nggak ada yang dalam sampai lebih dari 20, nggak ada. Paling 8 meter, 10 meter, 11 meter. Cuman tantangannya itu sempit lorongnya. Lorongnya itu multi pitch dan sempit. Jadi kita riggingnya itu juga nggak bisa bermanuver banyak. Bahkan ada yang kita lorongnya itu sambil merangkak, kita sambil rigging. Sesempit itu mas? Ya nggak merangkak lah, berangkang tuh apa? Ya merangkak. Merangkak. Tengkurap. Jadi nggak bisa sambil berdiri. Nggak bisa sambil berdiri. Kita biasanya kan
enak lihat pandangan, wah enaknya masak yang kering. Ini enggak, memang terbatas ruang gerak kita terbatas segala macam, pasang. Tapi di bawah setelah ketemu sungai bawah tanah besar. Yang ke upstream itu nembus ke entrance-nya Gua Toto yang berupa swallow hole, sungai masuk. Untuk yang downstream-nya itu mentok di SAM. Benar-benar kita pastikan di SAM. Sampai hari terakhir tuh diputuskan menginap Mas ya? Karena yang hari kedua yang semua tim masuk itu karena kita udah sepakat kita maksimal 2 hari, mudah-mudahan selesai. Kalau selesai 1 hari kita langsung keluar. Tapi kalau ternyata nggak selesai, ya mau nggak mau kita menginap dan kita lanjutkan. Karena untuk keluar masuk 3 tim itu kan hampir 10 orang lebih. Nah itu 5 pitch itu kan butuh waktu untuk masuknya aja, ngelewati 5 pitch itu kan bergantian, itu kan cukup memakan waktu lama. Jadi kalau kita imbangin dengan mapping dari keluar masuk itu akan menurut saya nggak efisien. Tapi dengan beberapa pertimbangan, kenapa kita melihat dari segi cuaca, kita beberapa hari tidak hujan segala macam. Terus sambil mapping itu juga kita juga udah mulai menentukan area-area yang aman. Kita juga udah petain, area ini batas air saat banjir sekian. Ada satu wilayah yang cukup aman bagi kita. Akhirnya kita tentukan ngecamp di sana. Kita menginap dalam gua, besoknya baru kita lanjutkan lagi. Kurang sedikit ya itu ya. Yang di upstream itu kurang sedikit aja baru selesai. Itu emang persiapan buat hari itu memang buat menginap atau? Iya, udah desain nginap. Jadi kita sempat ngajak satu porter Mas ya. Ngajak Pak Nis dibawa masuk ke dalam. Jadi kita udah ajarin dulu di luar gimana caranya, terus kita ajak ke dalam supaya supaya tahu juga kondisi dalam kayak apa. Pak Sun ya? Iya, Pak Sun. Kan kita jadi porter tuh berapa kali kita ajak masuk ke dalam, kita ajarin vertikalan, nggak cuman mereka selama ini kan berapa hari itu nunggu di luar, jadi mereka cuma nunggu di luar jaga entrance. Beberapa kali kita ajak masuk ke dalam supaya mereka juga tahu di dalam kayak apa, kayak gitu. Gimana rasanya itu? 1 hari sama sekali nggak kena matahari itu gimana Mas rasanya itu? Ya, saya biasa. Udah sering. udah sering berarti Mas. Gimana Mas Roni? Oke. Ya, cuman ada yang nggak enaknya. Mungkin ada satu sisi catatan ya. Waktu itu saya sempat ada trouble waktu habis menginap itu. Saya kan tidur di hammock nih. Karena jelas lah lantai gua itu nggak ada yang mulus kayak di gunung itu rerumputan. Kita modal matras enak tidur. Ya untuk nyaman bagi saya ya cuman hammock itulah satu-satunya selama ini setiap saya nginap di dalam gua. Karena ada beberapa teman itu nggak bawa hammock, saya lihat tidurnya itu 1 jam di sana, habis itu jam berikutnya pindah di sana. Berusaha nyari tempat yang nyaman, lapak enak itu beda. Soalnya dasarnya kan batunya gede-gede itu. Apalagi batu gamping. Batu gamping berbeda dengan batuan yang lain. Mungkin saat di sungai dia mulus, batu gamping di sungai malah tajam. Itu beda batu gamping. Ya tapi waktu itu saya lupa bawa sendal. Jadi bangun tidur, biasanya kan orang bangun tidur kayak sensitif ya kulit kita kan, sama kayak kita bangun tidur terus pagi-pagi itu kita lari-lari di jalan berkerikil, itu kan agak gimana gitu. Nah itu sama, saya turun dari hammock nyeker, nginjak batu gamping gitu, hilang keseimbangan, ini gelundung ya. Waduh, luka baret-baret ya. Akhirnya waktu itu ya saya jadi jaga camp. Kira-kira baret-baret itu udah waduh basah-basah. Gagal explore. Jadi yang kan masih ada lorong sedikit yang belum diselesaikan. Akhirnya teman-teman yang menyelesaikan. Oke. Maksudnya nggak nyaman, luka-luka di dalam gua berair, ambil merangkak-merangkak kan nggak nyaman. Makanya udah daripada menghambat saya jaga camp masak kopi. Persiapan buat yang pulang ya nanti ya. Lalu alasan itu. Oke. Kalau untuk kendala sendiri terbesar apa Mas? Ada kendala nggak Mas selama kegiatan di Halmahera itu? Kendala sih ada, cuman kalau kita suruh menimbang mana yang terbesar memang katanya susah ya. Jadi kendala itu ada. Pertama itu mungkin dari ini. Jadi dulu banyak teman-teman atlet itu yang terkena penyakit kutu air. Kutu air? Ya, jadi memang ya nggak kita pungkirin ya, namanya masuk gua itu kan kotor ya. Masuk lumpur segala macam. Jadi memang baiknya itu memang para penelusur gua itu memang harus rajin bersih-bersih pasca keluar gua, bersih-bersih alat yang kita pakai, maksudnya itu kayak kaos kaki segala macam itu kalau memang ada serep lebih bagus, kalau enggak ya harus rajin cuci. Itu salah satu faktor yang
membuat beberapa teman tuh terkendala ya? kutu air. Soalnya gini, posisi basah kutu air gitu kan, keluar dari gua basah, kaki kotor, bukan jalan datar, naik turun gunung. Nah itu kan memang rentan, kita mudah terkena serangan kutu air biasanya kayak gitu. Udah kotor, kita harus jalan kaki dengan kondisi basah, kaki kotor, sepatu boot itu, nah, itu salah satunya itu. Terus nomor 2 ya kendala akses support logistik sih sebenarnya. Support logistik ya emang itu yang sesuatu yang di luar kendali kita waktu itu. Waktu itu kan emang ada joinnya kan pihak Taman Nasional untuk support logistik. Cuman kita taunya cuma sekedar kata-kata support logistik. Untuk konsepnya seperti apa, nah, itu memang tidak kita, berbeda dengan saat ekspedisi pure biasanya yang saat kita lakukan bahkan kita bahas detail sampai ke menu harian. Nah ini tidak bisa kita ajukan seperti itu. Taunya support logistik yang penting asal makan aja. Oh, emang bisa kayak gimana Mas? Ya untuk udah logistik di sana. Kita bawa langsung beras itu berapa kintal, mie 2 karung. Lebih Mas. Kalau kebetulan saya kan yang ngatur logistik di sana kan. Kebutuhan mie instan tuh waktu di bawah itu mie instan tuh kurang lebih saya hitung 5 karung. 5 karung. Ini bukan pakai kardus lagi ya, ini pakai karung ya. Di karung. Soalnya jadi total 1 karung tuh berapa kardus tuh kira-kira tuh? 1 karung itu ada 3 sampai 4 kardus. 4 kardus mie instan. Waktu itu kan ini karena ekspedisi ini juga terhitungnya program dadakan dari mereka dan mereka comot-comot anggaran dari program-program lain. Jadi untuk kebutuhan logistik pun dari pihak TN menyediakan semampu mereka. Jadi kalau di sana hitungannya ada ini ada 3T. Tempe, teri, telur. Dan tiap hari itu terus. Dan itu puter ya. Iya. Sama Indomie itu. Wajib. Jadi ada sayur paku, namanya sayur paku kayak itu. Teri itu, teri kering itu. Jadi nanti teri dimasak sama mie, lauknya telur, nanti diputar kayak gitu terus. Dan sempet waktu itu kekurangan beras di hari-hari terakhir kita mau pindah camp. Kurang atau udah habis ini? Berasnya tinggal dikit dan itu suplai terlambat. Nah jadi ya kita makan mie, sayur mie, lauk mie. Jadi bakwannya itu pakai mie campur tepung. Jadi ya, cemilan malam itu mie kita goreng. Oh ya, jadi semuanya mie ya? Iya, karena pemikiran dari sana kan mie itu yang paling bertahan lama ya, dan gampang kita masak kan. Tinggal diseduh aja ya. Iya, apalagi kita kegiatan berat, logistik mie ya udah lemes. Padahal kita nggak dilatih untuk terbiasa makan mie. Ya mie itu kondisi makan mie saat kondisi darurat. Darurat aja. Nah ini jadi makanan pokok. Makanan pokok. Bahkan semuanya mie, lauk mie, nasi mie. Ya. Jadi makan sarapan mie soto, makan siang mie goreng. Yang diputar rasanya ya Mas. Makan malam kaldu ayam. Makannya sebenarnya komplit, ada rendang, ada soto, tapi ada soto tadi dalam bentuk mie Mas. Tapi itu ya emang ekspedisi dana terbatas sih, jadi ya nggak bisa diprotes juga dan dimaklumi. Mau nggak mau ya. Ya tapi untung ini sih, untung dari porter pun mereka kan pemburu dan mereka tahu kalau kita makan itu terus lemes kan, jadi mereka ya berusaha nyari ikan, nyari apa di sungai buat nambah-nambah itu asupan. sebenarnya mereka sendiri yang bosan jangan-jangan. Iya. Sebenarnya mereka sendiri yang bosan makan mie terus itu. Ya lemes sih enggak, kalau dari hitung-hitungan ya makan mie ya kenyang aja. Makan mie sama nasi ya kenyang. Cuman masalah selera itu terusan dan kita jadi enek. Tapi ya mau nggak mau itu dan nggak jadi alasan bagi kita untuk tetap explore. Ya kendala tadi itu yang sempat jadi terkendala yang harusnya kita dalam 1 hari bisa 2-3 tim karena ada beberapa tim yang harus rehat, harus standby di base camp itu bisa sampai 3-4 hari untuk pemulihan kakinya. Nah akhirnya berkurang. Jadi tim cuman bisa dibagi, kadang ada beberapa waktu tuh kita cuman 1 hari 1 tim. Oh jadi sempat ada kayak libur gitu ya? Sempat libur ada. Ya beberapa hari kita libur, kayak 1 hari gitu. Kita sistem kerjanya berapa Mas ya? 51 apa 41 tuh? 41 selama 3 minggu itu ya? Ya, jadi setiap 4 hari kita free day. 51 5 hari kita free day sehari. 1 hari. Untuk cuci baju, cuci alat sama ini rekap data. Kita kan mapping tuh, jadi setiap selesai malamnya itu ngerekap data, mapping apa segala macam. Nah itu kan ada belum tuntas. Nah di hari free itu kita manfaatkan untuk merekap yang lain, menyelesaikan itu ya? Supaya sampai Jogja kita nggak buyar kayak gitu. Kalau
kendalanya biasanya kan di lapangan kita males data numpuk-numpuk sampai Jogja kita udah lupa. Jadi sebisa mungkin sketsa dan perhitungan itu di lapangan udah selesai. Jadi di Jogja tinggal ngerapiin aja, tinggal ngolah. Sama tadi nyambung yang masalah penyakit tadi, ya emang saya juga ngalamin kan. Saya sempat rehat. Oh, masnya sendiri? Ya, kutu air. Aku 3 hari, sempat 3 hari. Jadi hari. ya kaki 2 kan bengkak, jadi nggak bisa jalan. Airnya diserang sama dia. Dia diserang dia. Sama ada satu temen yang sampai di Jogja baru sembuh karena kutu air itu. Dan itu gimana? Waktu di lapangan gimana? Nah, karena P3K kita juga basicnya bukan paramedis ya, jadi ya P3K seadanya. Jadi tapi kita udah prepare sebenarnya dari Jogja apa aja yang perlu dibawa. Berarti penanganan dasar-dasar aja. Udah. Dan kita waktu itu nggak bawa alkohol. Jadi untuk membersihin luka pakai Revanol tuh kutu air kan nggak bisa mati. Jadi kita pakainya spiritus. Iya, itu emang sakit sih. Jadi emang, tapi itu jalan salah satunya supaya disiram terus dibakar atau gimana itu, Mas? Disiram aja, Mas. Oh, dibakar sehabis kakinya nanti. Tapi itu ini jadi opsi terakhir karena kalau kita nggak sempat kering lukanya, kita nggak beraktivitas, kasihan teman yang lain. Kan teman yang lain juga butuh rollingan kan, kayak gitu. Terus itu gimana kondisi temen yang nggak bisa lanjut itu? Ya istirahat, terus mereka hari keberapa itu, Mas? Itu di 2 minggu, hari ke 2 minggunya. Oh, 2 minggu hari ke 10 lah. Itu teman-teman ya yang istirahat itu dikasih job untuk nyalin data. Tapi masih ngelanjutin kegiatan lagi kan habis standby di base camp. Di camp di hutan itu ya? Iya, camp di hutan, bukan ikut penelusuran ya. Mereka punya job desk untuk merekam data, sketsa, jadi sambil nunggu lukanya sembuh mereka punya job itu. Jadi mereka nggak nganggur gitu. Pokoknya semua tetap kegiatan. Iya, harus tetap kerja. Terus ini masuk sesi terakhir nih, Mas. Ini ada sedikit pertanyaan ini dari teman-teman di IG ASC. Ini dari Anita _Saranghai. Ini kayaknya suka Korea banget tadi dia. Mas, mapala saya mau berangkat ekspedisi juga. Saya mau tanya pola komunikasi tim lapangan dan tim di sekretariat Jogja ya. Ekspedisi ASC gimana ya, Mas ya? Itu gimana, Mas? Kalau pola komunikasinya itu kan untuk sinyal handphone itu tidak lancar sih. Jadi ada beberapa spot. Jadi saat sampai permukaan kita itu mencoba untuk plotting titik-titik yang bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi titik sinyal yang ada sinyalnya. Dan tidak bisa, justru yang ampuh itu handphone yang Nokia kayak kecil itu. Yang jadul-jadul itu yang sinyal lebih kuat. Gitu. Dan itu tiap hari bisa komunikasi dengan teman-teman di Jogja. Jadi itu kita polanya kalau kita lagi survei dapat sinyal, kita langsung komunikasi, ngabarin posisi kita di mana, kondisi tim seperti apa, kayak gitu. Jadi di Jogja ada tim yang standby buat komunikasi. Pas di Almera seperti itu sih, tapi tidak semua tempat bisa seperti itu. Kebetulan pas lokasi kita masih bisa terjangkau sinyal handphone lah. Walaupun provider tertentu yang kuat sinyal bagus di sana. Habis itu ada pertanyaan dari Sukri _21, manajemen logistik selama di lapangan yang jauh dari pemukiman bagaimana? Tadi udah sedikit disinggung ya masalah logistik ya. Kalau sekarang untuk tadi berarti disuplai terus, Mas? Ada yang datang gitu ya? Ya, ada beberapa kali itu, ada beberapa itu masih supply kayak ya mungkin makanan-makanan yang basah ya, kayak tempe, sayuran. Oh, berapa hari sekali itu, Mas? Tapi awal-awal aja. Oh, awalnya aja. Pas kita istirahat, Mas ya? Pas libur, jadi porternya itu kan tidak nemenin kita buat ngangkut. Jadi itu balik ke desa buat ngambil. Dan porternya pulang lagi ya habis itu, sehari aja berarti. Jadi porter yang di dalam keluar ngambil terus masuk lagi. Bagusnya sih ada tim sendiri ya, tim support logistik itu tiap mungkin 3 atau 4 hari dia bawa bekal. Ya kerjaan dia keluar masuk kayak gitu. Itu bagusnya. Idealnya harusnya seperti itu. Tapi tetap bosen ya, Mas ya. Pokoknya makan mie tetap bosen ya. Itu menu wajib malah. Jangan sampai wajib lah. Kalau ada yang lain kenapa enggak? Habis itu ada dari _Bonabo. Bagaimana cara menjaga kekompakan tim dan menghilangkan kejenuhan saat ekspedisi yang lama? Wah, iya. Berarti 3 minggu di tengah hutan terus. Ini gimana, Mas, cara menjaga kekompakan tim ini? Tadi kan ada libur tadi. Cuman tetap masih disuruh garap peta, garap apa.
Ya sebenarnya kan kita selalu menghindari gesekan-gesekan di lapangan tuh. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Pasti ada itu. Pasti ada. Kita pasti akan meminimalisir. Jadi masalah di situ ya kita selesaikan di sana. Jadi tiap hari memang kita selalu ada evaluasi sama briefing. Di situ salah satu cara kita menekan gesekan antar anggota juga. Disitulah momen-momen kita saling bercanda segala macam. Misalkan apa yang kurang sreg dalam satu hari. Ini per hari nih, tiap malam kita pasca kegiatan sambil makan malam biasanya kita langsung evaluasi kegiatan baik teknis dan non teknis. Juga sekalian briefing untuk kegiatan selanjutnya besok harinya. Nah, di situ itu juga salah satu cara bagi kita yang sering kita lakukan baik di kegiatan ekspedisi atau explore biasa di sekretariat ASC biasanya seperti itu. Tapi bosen nggak sih Mas selama 3 minggu tuh ketemu orang-orangnya itu lagi? Ya pasti ada. Ya kok 3 minggu, kita bertahun-tahun nih ketemu itu sekret. Tapi biasanya kita seling hiburan sih. Kita biasanya kalau selesai briefing, saya rapat, diusahakan biasanya kita main kartu bercandaan. Bawa kartu ya buat refresh lah, supaya refreshing, supaya nggak ini sambil nyanyi kayak gitu. Ya, itu salah satu buat supaya nggak jenuh sama teman-teman. Tapi ada dulu waktu di hari terakhir itu sempat ada unik sih. Jadi di hari terakhir kita mau keluar, itu ada reporter Metro TV datang untuk liput kita kan. Sempat ada liputan berarti? Ya sempat, Metro TV acara apa ya, 1000 meter kalau nggak salah. Itu reporter itu cewek sama kameramen cuma 2 orang. Sedangkan kita selama di hutan tuh nggak pernah ketemu cewek, isinya cowok semua. Nah reporter itu kan cewek, orang Jakarta, pasti cantik dong, putih bersih. Nah kita ketemu cewek itu semua pagi biasanya saya kan bagian logistik kan dibangun untuk masak. Saya kaget pagi-pagi, tumben nggak dibangun masak, kenapa nih? Ternyata ada cewek itu semua masak jadi di dapur. Dan itu jadi ini sih, jadi kayak pemandangan baru lah, mesti refresh teman-teman. Tapi itu emang berpengaruh banget, jadi teman-teman jadi semangat. Gara-gara ada cewek satu itu kan, jadi menjadi pendorong semangat bagi yang lain. Tapi pas masak pun aneh, ada yang buat nasi goreng jadi nasi goreng bubur, jadi nasinya tuh lembek banget tapi nasi goreng. Itu mandi dulu nggak Mas mau ketemu reporternya? Nah itu biasanya kan kita pagi tuh nggak pernah mandi, cuma cuci muka langsung berangkat caving kan. Ini nggak, pagi udah rapi, harum, rajin, tumben-tumbennya itu kan. Ternyata ada. Itu kamu, aku mandi tiap hari. Aku waktu itu nggak dibangunin Mas. Gara-gara ada cewek tau, biasanya dibangunin buat masak, ini nggak dibangunin, kenapa tumben-tumbennya? Ternyata ada cewek. Jadi terima kasih reporter Metro TV ya? Iya. Yang dari Jakarta udah mau jauh-jauh datang cuma buat ngehibur Mas Roni seorang. Enggak, aku yang lain, aku cuman. Saya enggak itu. Oh enggak ya? Soalnya saya udah nggak ada. Oh iya. udah pulang ya? Ya Mas Andi waktu pindah camp kedua balik Mas ya? Ya saya ikut nganter sampai camp kedua itu. Saya masih sempat dampingi teman-teman berkegiatan pindah camp. Setelah camp berdiri, logistik udah terdrop semuanya, saya izin untuk keluar ninggalin teman-teman. Kenapa itu Mas? Nggak ada kegiatan lain. Ke Kartens. Ya ada, kebetulan naik gunung ke Kartens. Waduh, malah lebih jauh lagi itu ya. Jadi ini ada sebenarnya ekspedisi lagi, Halmahera 2 ya? Ya, ada lanjutannya 2. Mas Roni ikut lagi ya? Ya, waktu itu saya ikut. Waduh. Tapi nanti ditunggu di podcast selanjutnya ya. Jadi kalau untuk podcast Halmahera pertama ini mungkin udah dulu, ada kata-kata terakhir nggak yang mau disampaikan ini? Kata-kata terakhir. Ya, siapa tahu nggak tahu kan abis ini kan. Ya, udah tadi ada pesan. Rajin eksplorasi. Rajin eksplorasi aja ya. Sebenarnya Mas anti CUE. Oh, anti CUE. Anti CUE ya. Sebenarnya sekarang kita di beberapa ya di ASC sendiri kita akan anti CUE punya julukan. Jadi kita nggak akan meninggalkan itu gua sebelum lorong gua itu semuanya tereksplor dan terpetakan. Jadi kalau memang lorong gua itu nggak terpetakan semuanya, mending nggak usah dipublish. Biarkan dia menyandang status tetap rawan. Biar untuk menarik orang-orang tetap mau mengeksplor dia sampai tuntas. Kecuali memang ada isu, contoh, ini udah kita eksplor 1 minggu atau 10 hari nggak kelar-kelar. Sudah ada data yang lebih dari 5 kilo. Nah, ini wajib kita, meskipun nggak selesai, ini wajib kita gambar untuk tim berikutnya juga mau masuk melanjutkan. Sana lo panjang,
saya mau melanjutkan biar terpanjang. Tapi kalau kita udah masuk terus nggak tuntas ya? Satu hari kan kebiasaan ekspedisi di teman-teman pecinta alam beberapa ya, itu acuannya itu bukan gua tapi waktu. Iya. Satu hari satu gua gitu. Masuk karena waktu habis selesai. Karena mengejar waktu itu kuantitas, jadi ya caving 10 hari ya 10 gua minimal gitu. Karena tiap hari dia akan explore gua-gua baru. Harus beda-beda lagi ya. Tapi sangat disayangkan gua yang dia tinggalkan misalkan ternyata belum selesai. Lebih kasihan lagi guanya kalau itu udah nggak selesai, nggak dieksplor. Jadi dalam deskripsi nggak ada catatan. Kalau CE masih enak, continuous explore, dia akan membuat catatan. Contoh, gua ini dalam satu hari ini sudah kita petakan total panjang 1 kilo. Karena keterbatasan waktu dalam deskripsi ya, kegiatan itu bisa memantik untuk orang masih mau datang. Tapi karena keterbatasan waktu akhirnya kita tidak melanjutkan pemetaan, tapi cukup kita explore. Setelah kita explore 1-2 jam dengan kemungkinan perkiraan panjang masih panjang lagi. Jadi lorong ini masih panjang gitu. Masih ada potensi buat dieksplor lagi ya. Bukan cuma CE. Gua masuk dapat 500 meter karena udah habis waktu keluar. Jadi dia nggak akan cuman keterangannya lorongnya masih berlanjut tapi nggak tahu berapa meter. Nah itu kasihan karena banyak untuk beberapa itu kita masih ada sisi arogansi. Beberapa penelusur itu kita maunya masuk gua yang perawan yang belum pernah orang masukin. Ya itu nggak salah, itu juga saya sendiri juga sering kayak gitu. Guanya udah pernah dimasukin, ngapain? Apalagi dalam keterangannya udah selesai, ngapain saya masuk gua itu? Pertama nggak nambah data, nomor 2 tapi kalau ada ini gua ini belum selesai nih. Bahkan ada keterangan bahkan sampai saya udah explore 5 jam tapi nggak kelar-kelar. Wah, ini menarik. Potensi sistem nih ya. Wah, ini menarik nih. Justru itu gua itu masih punya daya tarik untuk orang mau datang gitu. Karena beberapa namanya aja kegiatan ekspedisi pasti mencari gua yang belum nyari hal baru. Pendataan itu tadi ya. Guanya udah dimasukin. Itu kita sebut itu pemerkosaan gua itu. Udah nggak selesai. Sadis itu ya. Dilaporkan. Nah, itu pemerkosaan itu menurut saya. Tapi pas kemarin di Halmahera, gua yang nggak selesai itu kita kan sempat masukin kayak gua Sogili, gua JPG, itu justru malah gua panjang. Kayak gua Toto Sriti itu udah sempat dimasukin Mas ya, meniti sebelumnya. Dan kita masukin ternyata lebih panjang dan masih ada lagi ya. Ada wow-nya di dalam, bukan di awal itu tapi pas di akhir-akhir itu, pas di tengah itu baru kelihatan gua panjangnya. Padahal itu udah berapa peneliti yang udah masuk situ, ekspedisi sebelumnya. Makanya ya kata Mas Andi, CUE itu ya seharusnya nggak ada ya Mas ya. Ya, langkah bagusnya itu CU udah mulai dihilangkan. CE lah. CE ya. Masih manusiawi lah. Biar ada cerita sedikit ya. Iya, CE itu masih manusiawi terhadap gua. Tapi kalau CUE itu continuous explore itu kurang ajar gitu. Jadi itu pesannya keep explore, no CUE. Oke. Mungkin ada pesan-pesan buat Mbak Metro? Nggak ada. Bukan aku yang dekatin yang lain kok. Tapi kan ikut mandi juga. Hah? Ikut mandi juga. Mandi apa? Enggak, saya enggak. Oh, enggak ikut mandi ya? Enggak, waktu itu enggak. Saya itu kaki saya sakit jadi nggak boleh mandi dulu. Banyak kali ini. Ya udah, mungkin itu dulu podcast kita kali ini untuk Halmahera pertama. Tapi tunggu lagi nanti di podcast selanjutnya, nanti ada Halmahera 2. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Lowo Nyontong, Radio Lowo Doyong, Chamber ASC. Oke.